Assalamualaikum. Apa kabar semua para penggemar MotoGP atau sekarang lebih ke Moto3? Karena kita mempunyai pembalap yang luar biasa tentunya. Siapa lagi? Pembalap dari Gunung Kidul, Indonesia, Peda Ega Pratama. Dan sekarang menjadi seorang rookie di ajang Grand Prix dunia, tepatnya di Moto3 dengan usia yang masih 17 tahun. Kali ini kita ingin membahas penampilan impresif dari Peda tentunya. Pada saat di practice 1 dan practice, kita tahu bahwa Peda memang kuat di sini. Tapi apakah Peda masih bisa menjaga konsistensinya di hari kedua, yaitu free practice 2 dan kualifikasi? Nah, ini dia yang sangat luar biasa. Peda menjadi yang tercepat kedua di T1. Padahal kemarin Peda hanya berada di posisi 9 di T1. Kok bisa? Mari kita lihat datanya, agar kita bisa menganalisis bagaimana Peda sebenarnya, apa saja yang dia perbaiki dari sesi ke sesi. Oke, ini data dari seri Moto3 Thailand mulai dari free practice 2. Ini hasilnya. Hasil free practice 2 dengan cuaca sedang 26 derajat, panas berawan, kondisi lintasan kering, kelembaban 83% dan ground 28 derajat. Ini hasil free practice 2, lagi-lagi Almansa menjadi pembalap tercepat di FP2. Disusul Fernandes dan Quiles di posisi 2 dan 3, sedangkan Peda berada di P. Tapi FP2 tidak merubah apapun karena Peda sudah masuk kualifikasi 2. Walaupun sudah masuk di 2, tidak ada yang tidak boleh kita tinggalkan di free practice 2 ini. Klasifikasinya. Nah, di sini Peda berada di posisi 4 terbaik yang menunggangi motor Honda. Lanjut ke rata-rata top speed. Ada Osea sebagai pembalap yang bisa menembus kecepatan hingga 240,5 km per jam. Dan disusul Adrian Fernandes dengan kecepatan 240 km per jam. Seperti yang kita ketahui bahwa Honda sangat cepat di trek lurus. Posisi 1 dan 2 ditempati oleh Honda, dan Peda berada di posisi 10 untuk masalah kecepatan dengan menembus 237,3 km per jam dengan kecepatan rata-rata 236 sampai 237 km per jam. Untuk kronologis analisis performanya, David Almansa mendapatkan base lap-nya di putaran ke-14, Adrian Fernandes di lap ke-13, sedangkan Quiles di lap ke-6, dan Peda mendapatkan base lap-nya di lap ke-18. Oke, kita lanjut ke sini, bro. Ini dia yang kita tunggu-tunggu, sangat luar biasa dari pembalap tanah air kita, Peda Ega Pratama. Best partial team. Peda very strong di T1, padahal pada waktu hari pertama sangat kesulitan berada di puncak, namun di free practice 2 ini dia memperbaiki kecepatannya. Bahkan Almansa pun berada di P10 sebagai pembalap tercepat di free practice 2. Artinya, Peda kuat di T1. Ini sebagai modal ketika race dimulai, dia bisa melibas lawannya di sektor ini. Dan di T2, Peda masih kuat menepati P6 sebagai pembalap terkuat di T2, yaitu Carpe. Bahkan sampai T3, Carpe namanya bertengger di puncak. Memang Carpe ini adalah sebagai kandidat kuat perebut gelar Moto3. Dan Peda anjlok di T3 berada di P19. Seterusnya, di T4 Almansa menjadi yang terkuat. Jadi di free practice 2, Peda sepertinya sedang memperbaiki kecepatannya di sektor yang mana dia kurang greget pada saat free practice 1 dan practice. Nah, mudah-mudahan di kualifikasi Peda bisa mengkombinasikan semuanya agar bisa masuk top 5. Langsung saja, bro, kita ke kualifikasi 2. Ini dia hasil kualifikasinya. Kondisi cuaca sebagian berawan dengan suhu 33 derajat. Kondisi lintasan kering, kelembaban 53%, ground 52 derajat. Ya, Almansa menjadi pembalap yang kuat di Thailand memang sudah terlihat pada hari pertama free practice 2. Disusul Carpe, Fernandes, Quiles, jajaran pembalap top Moto3. Tetapi yang tidak disangka-sangka, Peda nangkring di jajaran pembalap top Moto3. Gila, ini memang gila. Peda Pratama seorang pembalap rookie, tapi bisa-bisanya melawan para pembalap veteran, bahkan pembalap top Moto3. Ampun. Ya, sangat terkejut sekali. Dan Peda menjadi pembalap kedua terbaik yang menunggangi motor Honda. Buset. Baiklah, bro, kita bedah lagi lebih dalam. Kok bisa Peda sekencang itu? Nah, ini dia klasifikasi dari kualifikasi 2. Peda mencatatkan putaran terbaiknya 1 menit 40,877 detik dan menjadi Honda kedua terbaik. Nah, ini dia yang menarik. Dari 1 sampai 5 itu 1 menit 40 detik. Dan kenapa di awal kami bilang Peda bisa-bisanya melawan pembalap veteran sekaligus pembalap top? Ya ini
Ya ini jawabannya, kecepatan Veda bisa mengimbangi mereka. Oke, kita coba berenang lebih dalam lagi apa yang terjadi pada Veda sebenarnya. Pas tes lap sequence, Veda mencatatkan namanya di sini sebagai urutan putaran tercepat. Veda mendapatkan lap cepat hanya 2 kali putaran saja. Pertama ada Quiles digeser oleh Veda, namun Veda digeser oleh Carpe di 2 lap pertama. Tapi yang memenangkannya ada Almansyah sebagai pemegang pole position. Dia mendapatkannya di lap ke-6. Selanjutnya rata-rata top speednya, Veda menjadi top ke-1 sebagai penunggang Honda. Kecepatannya bisa tembus 238,4 km per jam. Sebenarnya sama dengan Fernandes, tapi yang membedakan adalah rata-rata kecepatannya. Kronologis analysis of performa. Almansyah yang mendapatkan best lap di lap ke-6 disusul Carpe yang mendapatkan best lap-nya di lap kedua dan Fernandes di lap ke-6. Quiles juga sama di lap ke-6, sedangkan Veda mendapatkan best lap-nya di lap ke-7. Baik, lanjut ke sini. Best Partial Team. Nah, di sini yang lebih terang lagi. Di T1 Almansyah dan Veda di P5. Sedangkan T2 Almansyah lagi. Almansyah memang rajanya di Thailand, sedangkan Veda ada di P4. Di T3 Veda sangat lemah. Di sini dia menempati P14 dan Almansyah tidak tergoyahkan, masih berada di puncak, dan di T4 Veda berada di T6 dan Almansyah masih sangat kuat. Seluruh sektor dia libas dan menjadi pembalap tercepat. Tapi Veda kuat di 3 sektor lintasan ini. Artinya Veda punya modal untuk bisa fight melawan para pembalap top dan veteran karena posisinya sangat memungkinkan bisa mengacak-ngacak barisan depan. Oke, bagaimana bro dari hasil yang ditorehkan oleh Veda di sirkuit Buriram Thailand ini? Tuliskan komentar kalian di bawah.